Anda masih mendengarkan 107,1 Asa FM. Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sebenarnya sepertinya Bunda Samsi suaranya belum keluar ini ya. Nah, alhamdulillah sudah ya. Alhamdulillah pada sore hari ini tanggal 9 bulan Juli ya Bunda Samsi ya. Bertemu lagi dengan kami berdua dalam acara Dunia Anak. Nah, pada sore hari ini sebelum kita bercerita, biasa hari Jumat itu hari bercerita, ada baiknya kita salam-salam dulu buat teman-teman yang ada di rumah. Monggo Bunda Samsi. Baik, alhamdulillah hari ini sore hujan nggih, Oma. Bagaimana? Ya, betul. Oke, di rumah teman-teman, Bunda, Ayah Bunda dan adik-adik, apakah juga hujan? Seperti di sini. Nah, salam saya semoga buat hari ini yang sudah gabung di Radio Asa, semoga bisa mendengarkan. Hari ini ada kisah Nabi Musa part 2. Iya, part 2. Mau cari part satunya di mana? Cari di YouTube Oma. Iya, betul. Oke. Dan Oma, kita ini sampai tanggal 20 ternyata PPKM lagi ya Oma. Iya, betul. Ternyata makin lama lagi sampai tanggal 20, tapi semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang sakit, semoga Allah berikan kesabaran dan dihapus dosa-dosanya. Amin. Ya, karena sakit itu dikatakan bahwa menggugurkan dosa kita. Iya, gitu, betul. Ya. Oma, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah pagi hari ini masih diberi masih diberi amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Agenda merapat-rapat ya, mepet-pet. Jadi mohon maaf akhirnya kita tadi terlambat 5 menit nih masuk ruangan teman-teman ya. Tetapi ya moga-moga senyampang kita diberi kesehatan, senyampang kita diberi usia, insya Allah kita gunakan semaksimal mungkin, sebagus mungkin ya dengan niatan ibadah. Betul. Ibadah itu bisa di mana aja ya. Kita menjalankan ibadah tidak harus selalu di masjid kan ya. Iya, Bukan betul. berarti itu kita melarang sholat, enggak. Tapi maksudnya ibadah itu bisa setiap saat, setiap waktu. Betul. Ya. Apapun kegiatan kita, kalau kita niatkan ibadah dengan niatan Bismillahirrahmanirrahim ya, di atas namakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan mendapatkan barokahnya bukan hanya di dunia tetapi insya Allah di akhirat. Begitu ya Bunda Samsi betul ya. sekali. Mulai pagi tadi agenda banyak sekali ya. Jadi mulai pagi sampai tadi Uma harus lari-lari dari Blitar ke Nglego, balik lagi ke Blitar. Kemudian antar kota ya, Ma ya, kabupaten kota. Ya, dan alhamdulillah pada sore hari ini Oma dipertemukan dengan teman-teman yang hebat, teman-teman yang siap membantu Oma. Terima kasih Bunda Clara. Bunda Clara tadi dengan senang hati mengantar Oma ke Nglego. Aduh, nggak usah nge-grab aja loh Oma, tak antar lah itu ya. Siang-siang hari saya nggak bisa bayangin ya kalau naik sepeda motor ke sana ya Bunda ya. Iya. Dan diantar. Alhamdulillah. Masih ditambah bonus makan siang. Alhamdulillah. Itu juga ibadah ya. Iya, betul. Jadi alhamdulillah Bunda Clara. Itu alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Bunda Clara, juga saudara-saudara semuanya yang tadi banyak mendukung Oma. Moga-moga senantiasa diberi kesehatan. Amin. Ya. Kemudian diberikan kelonggaran rezeki. Amin. Sehingga bisa berbagi ke sesama ya. Jadi Amin. jangan lupa kalau ada longgar rezeki jangan diem aja. Karena sebagian rezeki kita itu bukan hak kita, begitu ya. Dan juga dianugerahi putra-putri yang soleh-solehah. Amin. Itu adalah dambaan kita, karena putra-putri yang solehah itu akan menenangkan hati kita. Kan begitu. Ya teman-teman, ini disiarkan dari Studio 1 Radio Asa FM, Sambung Selaksa Asa.
Indonesia. Radio Sosial Budaya dan Kesehatan. Ya, teman-teman yang seputaran Berita Raya bagaimana kabarnya? Moga-moga juga baik ya Bunda ya. Betul. Bukan hanya kita sapa teman-teman yang ada di fanpage Radio Asa FM, tetapi juga teman-teman seputaran Berita Raya. Adakah merindukan kita berdua nih? Amin. Insya Allah ada yang merindukan tuh, ada yang nyempil itu di kolom komentar ya. Keren atau kangen ini? Ada Bu Nuri Kahayati. Iya, Bunda Nuri ini lama nggak main ke studio ya. Mungkin masih sibuk, agendanya juga merapat. Apalagi ini tahun ajaran baru ya Bunda Samsi ya. Persiapan 2021-2022. Iya, dan kita harus bersabar ya. Betul Karena sekali. pembelajaran masih tetap Daring lagi. Tetapi kita harus Indonesia bangkit ya. Betul. Meskipun pembelajaran daring, kita harus bersemangat kan begitu Iya, ya. betul sekali. Bukan berarti bahwa pembelajaran daring itu membatasi gerak dan langkah kita, tidak. Tetapi dengan daring kita hanya terpisahkan antara ruang dan waktu ya. Iya. Tetapi dengan era teknologi yang sangat luar biasa, itu kita bisa jangkau ya. Mungkin dengan cara Zoom, dengan Google Meeting, dengan cara apa saja kita bisa menyapa putra-putri kita yang ada di rumah begitu ya. Betul. Iya, ini terima kasih yang lagi rindu ya. Aku juga rindu. Rindu tapi kok nggak main ya? Iya, rindunya lagi disimpan sampai nanti meluap banyak begitu ya Bunda Samsi. Betul. Sehingga nanti kita bisa berbagi kerinduan deh. Iya. Ini tadi Bunda Samsi sudah bawa tenteng-tenteng buku sepertinya. Oke. Karena kita akan meneruskan kisah Nabi Musa ya. Betul sekali. Kemarin kisah Nabi Musa part 1 itu ada di Titi Istiani Channel. Mungkin teman-teman bisa cari-cari lagi. Betul. Dan moga-moga nanti bisa langsung unggah yang part 2 hari Oke, ini yang amin. begitu ya. Ini sepertinya adik-adik sudah siap ini Bunda Samsi ya. Iya. Alhamdulillah. Ya, pasti adik-adik sudah pada mandi, sudah cantik, sudah harum, sudah selesai sholat asar tentu saja. Mungkin sudah selesai ngaji. Biasanya jam ngaji kalau jam 4 itu ada yang sudah selesai ya Bunda Iya. ya. Bisa segera merapat. Iya betul. Sehingga mari duduk manis, kita dengarkan kisah dari Bunda Nuri. Bunda Bunda Nuri Samsi. nih ya, Bunda Samsi. Ini tadi Kangen kata- betulan. Iya. Iya karena keselip di hati ya. Jadi tapi sebelum itu dibacakan dulu yang bawah itu ada siapa tuh? Ada tadi Bunda Nuri Kahayati, aku rindu. Alhamdulillah, Ya. semoga bisa segera bergabung ya. Bu Nuri Amin, Kahayati. amin. Dan Kemudian ada Kak Ulfah, subhanallah luar biasa. Ya, thank you. Terima kasih Kak Ulfa. Kak Ulfa dinantikan kedatangannya di sini. Betul. Sharing bersama Oma, bersama Bunda Samsi, kita santai aja berceritanya ya. Ya. Berkisahnya ya. Kita berkisah, moga-moga apa yang kita kisahkan itu membawakan suatu manfaat Amin. ya, manfaat bagi anak-anak sehingga anak-anak tidak hanya mempunyai idola-idola yang abal-abal karena itu nggak ada kan di dunia nyata itu Iya. ya, tetapi anak-anak mempunyai idola-idola panutan-panutan yang memang itu kebenarannya ada. Betul itu ya. sekali. Dan insya Allah dengan panutan-panutan yang benar, putra-putri kita akan tumbuh kembang menjadi anak-anak hebat Indonesia. Amin. Begitu. Sebenarnya kita nggak usah luas-luas saja ya Bunda Samsi ya. Iya. Sebentar kita aja dulu ya. Putra putri kita dulu, kemudian melebar lagi ya tetangga, Betul. melebar lagi ke TPQ begitu, melebar Iya. lagi. Nah, ini berkenaan dengan TPQ ini ya Bunda Samsi, monggo mungkin ada pesan nih dari PPMI ya. Iya, dari PPMI Blitar Raya. Dan mungkin kami tekankan lagi, PPMI di sini adalah suatu wadah di mana persaudaraan pencerita Muslim Indonesia
Betul. Dan kami menerima jikalau ayah bunda, teman-teman semua yang sekarang mendengar Radio Asa ingin bergabung dengan PPMI Blitar Raya, monggo langsung bisa menghubungi di Oma Titi, Iya, di betul. Ani, nggih, Ya, atau ke saya bisa daftar dan kami masukkan di anggota ya, di grup kami, sahabat sahabat PPMI. PPMI. Ya. Monggo tidak harus orang guru atau ini bisa dari mana saja, bahkan mahasiswa atau adik-adik yang masih sekolah juga boleh. Boleh Dan sekali. tidak ada batasan usia. Iya, sekecil juga boleh loh, sekecil mau bercerita. Nah, Iya. untuk sementara ini PPMI ajang untuk latihannya di Radio Asa FM setiap hari Jumat ya. ya. Jadi kita berkisah, moga-moga kisah kita menjadi manfaat. Betul. Kita rileks, tetapi juga bisa penyegaran, juga bisa mendidik putra-putri kita ya, Betul, begitu ya. Dan untuk selanjutnya kita biasa juga kalau seandainya lembaga pendidikan, majelis taklim atau TPH-TPH-nya Betul. menghendaki kami berkisah, bisa langsung menghubungi Oma Titik juga. Iya, Ya. di 081 334 678 241. Iya. Nggak usah pikir panjang, nanti berapa ya Betul. HR-nya. Nggih. Insya Allah kita sedekah kisah ya, tak usahlah berpikir berapa tarif Betul. kita ya. Syukur-syukur dikasih aja yang banyak. Iya. Enggak ya, itu Atau bisa hanya- langsung ke Radio Asa juga bisa ya. Betul, iya. Jadi bisa ke 0857 0794 1029. Betul. Misalnya, ini si kecil kan ulang tahun nih. Gimana Ya. kalau diisi dengan kisah? Kisah. Boleh. Mau menghendaki siapa? Dan insya Allah kita sudah mulai tersebar ya, Bunda Betul Samsi sekali. ya. Sudah ada mulai yang ada di ujung timur, Iya. ada di tengah, ada di barat. Jadi yang Sing- jauh di Belingi, Ah, Selopuro. nanti bisa ke Kak Asli, Asli, ya. ya. Kemudian di tengah-tengah ada Bunda Nuri sama Bunda Herti. Betul. Nah, kemudian di kota ada Bunda Dia Erna, Ya. Bunda Farida, Ustazah Farida dan juga Oma Titi. Betul sekali. Kemudian daerah Katemangan. Halo, Blitar Selatan. Blitar Selatan ini ada Bunda Samsi. Betul sekali, ya. Kemudian di ujung barat ada Bunda Endang. Dan juga sebenarnya ada teman-teman yang sudah bergabung tetapi masih sembunyi-sembunyi ini Iya. ya Bunda Samsi ya. Semoga masih segera- malu-malu kucing atau Iya. malu-malu meong-meong. Semoga segera tumbuh percaya Ya, dirinya ya, Bunda, betul. ya. Jadi kita berlatihnya di sini ya, di Radio Asa. Alhamdulillah juga semoga Radio Asa semakin berkembang dan Amin, berkah. amin ya rabbal alamin. Ini kadang ada pertanyaan Bunda Samsi. Iya, apa Om? Eh, Coba. sebenarnya kita itu ikut PPMI bayar nggak sih? Oh iya. Nah, kita itu masuk di PPMI itu secara gratis ya, Oma. Gratis, tis. Iya, betul. Jadi di sini itu juga sekalian wadah kita bisa bersedekah. Bersedekahnya melalui kisah, di Iya, mana betul. kisah dari PPMI itu sendiri, kisah yang kami sampaikan itu semuanya bersumber dari Al-Qur'an. Betul Begitu. ya, insya Allah ya kita berusaha bersama-sama saling bergandeng tangan. Ya. Moga-moga dengan niatan baik nanti juga hasilnya baik Iya, gitu. dan Amin. semoga dengan berkisah dapat menuju negeri yang berkah. Berkah Amin. ya, dengan berkisah menuju negeri yang Berkah. berkah. Amin. Seperti pada sore hari ini berkah hujan ya. Iya. Berkah hujan. Nah, berkah hujan dari langit. Nah, alangkah baiknya kita putarkan dulu sebuah lagu sebelum Bunda Samsi bercerita. Betul. Nah, adik-adik siapkan cemilannya ya. Iya. Jangan lupa, ini makanannya harus bergizi ya Bunda Samsi Iya. ya. Cemilannya yang sehat ya, boleh kentang goreng, mau boleh telur ceplok buat cemilan juga boleh ya Bunda Boleh Samsi banget, ya. boleh banget. Atau buahnya disediain karena nanti cerita Nabi Musa yang bagian kedua pasti akan sangat seru. Betul sekali. Iya, adik-adik sambil tunggu persiapkan cemilan. Ini sebenarnya nggak menutup kemungkinan bukan hanya adik-adik juga, ayah bunda yang mau dengerin cerita boleh banget. Dan tentu saja kalau sudah mendengar cerita Bunda Samsi, Ya.
ayah bunda harus berani memulai berkisah untuk putra putri tercinta. Jadi sekarang kalau mau bobo, janjinya taruh dulu, dengerin kisah dari ayah bunda, begitu ya. Tidak harus sempurna. Jadi kalau kesempurnaan memang punya Allah ya. Kita tidak mungkin untuk menjadi yang sempurna. Jadi kita berusaha aja, begitu. Baik adik-adik yang ada di rumah ayah bunda, kembali kita akan mendengarkan kisah Nabi Musa alaihi salam bagian kedua. Kalau beberapa minggu yang lalu Nabi Musa telah diceritakan, Nabi Musa juga salah satu nabi yang kisahnya paling banyak diceritakan di Al-Quran. Sebelum masuk di part 2, banyak kisah-kisah dari Nabi Musa yang berada di Al-Quran. Selain masa kecil Nabi Musa alaihi salam, ada kisah Nabi Musa dengan Korun, Nabi Musa, Nabi Khidir, Nabi Musa dengan Nabi Yusha bin Nun, dan masih banyak lagi. Baik adik-adik, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, waktu lalu Nabi Musa alaihi salam yang telah dihanyutkan oleh ibundanya di sungai Nil akhirnya ditemukan oleh istri dari Raja Fir'aun yang tak lain Raja Mesir yang mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Beberapa tahun kemudian, ketika Nabi Musa setelah menikah dengan putri dari Nabi Syuaib dari negeri Madian, Nabi Musa kembali ke Mesir dan beliau beserta Nabi Harun alaihissalam menghadap ke Raja Fir'aun. Sedikit kita akan kembali setelah Nabi Musa alaihissalam memutuskan untuk berjumpa dengan Raja Fir'aun. Baik, ini dia part 2 Nabi Musa alaihissalam. Waktu itu Raja Fir'aun berada di singgasananya. Dia melihat dua laki-laki mendatanginya. Yang satu tentu saja Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam sudah dikenal oleh Raja Fir'aun, tapi sepertinya Raja Fir'aun lupa kalau Nabi Harun alaihissalam yang berada di sampingnya adalah saudaranya yang tak lain adalah Nabi Musa alaihissalam. Bertanyalah Raja Fir'aun, "Wahai Harun, siapa yang ada di sampingmu itu?" Nabi Harun pun menjelaskan, "Wahai baginda, Raja Fir'aun, beliau adalah anak angkatmu." "Hah? Anak angkatnya Raja Fir'aun? Oh, ternyata kau Musa, sudah besar kau." Apa yang hendak disampaikan Nabi Musa dan Nabi Harun ketika berniat untuk mengunjungi kerajaan Raja Fir'aun? Dengan Nabi Harun yang memiliki kepandaian dalam berbicara dan berdebat, mereka berdua menyampaikan kepada Raja Fir'aun, "Wahai Fir'aun, kau bukanlah seorang Tuhan, kau hanya manusia." Marahlah Raja Fir'aun, "Berani-beraninya kalian, aku adalah Tuhan di bumi ini." Raja Fir'aun pun menyampaikan, "Aku berkuasa, aku yang harus disembah, bukan Tuhanmu yang disebut dengan Allah." Akhirnya Raja Fir'aun memanggil para penyihirnya untuk datang ke hadapannya.
Wahai para penyihirku, lihat mereka berdua. Mereka bilang Allah adalah Tuhan kita. Hahaha. Itu salah besar. Akulah yang berhak menjadi Tuhan. Tunjukkan kekuatan kalian. Baik, Baginda Raja, kata para penyihir itu. Banyak penyihir pun melemparkan tali-tali yang mereka bawa dan sekejap berubah menjadi ular. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya. Dan tongkat itu dengan sekejap menjadi ular yang sangat besar dan melahap habis ular para penyihir itu. Apa kata para penyihir itu, adik-adik? wah, sepertinya Musa ini benar-benar utusan Allah, dan Allah sebenarnya adalah Tuhan kita yang benar-benar harus disembah, kata para penyihir itu. Marahlah si Raja Fir'aun. Raja Fir'aun hendak mencelakai Nabi Musa dan Nabi Harun dan para pengikutnya. Mereka kembali. Raja Fir'aun di Mesir bersama para kaum Kipti. Sehari-hari mereka mencelakai para pengikut Nabi Musa yang menyembah Allah, yang tak lain mereka dari kaum Israel. Apa yang terjadi, adik-adik? Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengajak para kaumnya meninggalkan atau pergi dari Mesir. Mereka karena sudah sangat bersusah payah dan bersedih karena berkali-kali mereka dicelakai oleh pasukan Raja Fir'aun. Meskipun Allah memberikan azab kepada mereka, namun Raja Fir'aun tetap mengaku-ngaku bahwa dirinya sebagai Tuhan, apalagi di depan para kaum Kipti. Malam itu, secara sembunyi-sembunyi, Nabi Musa alaihissalam mengajak para pengikutnya untuk meninggalkan Mesir. Mereka berkumpul dan berbondong-bondong menuju ke Laut Merah. Mereka pergi malam hari supaya tidak diketahui oleh Raja Fir'aun dan para pengikutnya. Namun apa yang terjadi? Kabar itu didengar oleh Raja Fir'aun. Wahai Baginda Raja, ternyata Musa bersama pasukannya sudah meninggalkan Mesir. Mereka menuju ke Laut Merah. Apa? Kata Raja Fir'aun. Tidak bisa dibiarkan. Kita harus mengejar mereka. Raja Fir'aun pun memerintahkan para juridnya dan diikuti dengan para kaum Kipti untuk mengejar Nabi Musa dan beserta pengikutnya. Masih dalam waktu yang gelap, menjelang pagi, mereka sampai di Laut Merah. Wahai Musa, bagaimana kita melewati laut yang begitu luas ini? Kami banyak dari golongan orang tua, kata salah satu pengikutnya, yang tak lain lebih banyak berasal dari kaum Bani Israel. Betul Musa, bagaimana kita bisa melewati laut yang luas ini? Kita bisa tenggelam. Betul, kita tidak memiliki perahu untuk menyeberanginya. Lihat, lihat, di belakang ada pasukan Fir'aun mengetahui kepergian kita. Bagaimana ini Musa? Aku tidak mau mati. Allah pun memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di Laut Merah. Dan seketika Laut Merah pun terbelah menjadi 12 bagian. Ketika Laut Merah terbelah, para pengikut Nabi Musa alaihissalam pun sangat gembira. Wah,
kita bisa melewati tempat ini? Lihat, ada jalan yang membentang luas tanpa air. Lautan ini terbelah untuk kita semua. Maha suci Allah. Mereka pun berbondong-bondong melewati laut yang terbelah itu. Ada 12 yang terbelah sehingga mereka masuk sesuai dengan kabilahnya masing-masing. Yang salah satunya ada dari Bani Israel. Mereka bersusah payah membawa ternak-ternak mereka, adik-adik, membawa barang-barang mereka untuk menyeberangi Laut Merah. Apa yang terjadi dengan Raja Fir'aun di belakang? Dia masih bersusah payah untuk mengejarnya. Alhamdulillah, atas karunia dan izin Allah, Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya pun selamat dan sudah sampai di seberang Laut Merah. Sedangkan Raja Fir'aun masih mulai memasuki laut yang terbelah itu. Ketika Raja Fir'aun dan para prajuritnya berada di tengah-tengah Laut Merah, Allah memerintahkan Nabi Musa kembali untuk memukulkan tongkatnya ke laut itu. Dan akhirnya dengan sekejap Laut Merah pun yang terbelah itu menyatu kembali. Ombak yang begitu besar dan air yang tiba-tiba menjadi satu menenggelamkan Fir'aun dan para prajuritnya. Di seberang Laut Merah, pengikut Nabi Musa bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi, kita harus memastikan bahwa Fir'aun dan para prajuritnya tidak mengejar kita." "Benar," jawab Nabi Musa alaihissalam. "Apakah mereka sudah benar-benar tenggelam dan mati?" "Benar, Allah telah menenggelamkan mereka. Dan Allah menyelamatkan jasad dari Raja Fir'aun yang meninggal dunia tenggelam itu, supaya dapat menjadi pelajaran bagi kaum-kaum sesudah kita." Nah, setelah itu Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya menuju ke Palestina. Beberapa hari mereka sampai di Palestina. Adik-adik, ternyata pengikut Nabi Musa alaihissalam dari kaum Bani Israel ini berkali-kali disampaikan oleh Allah di Al-Quran bahwa mereka memiliki perangai atau sifat yang kurang baik, adik-adik. Meskipun mereka menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam, namun untuk selanjutnya mereka juga yang berkali-kali mengganjal atau mereka menjadi sebuah, katakanlah, hambatan bagi Nabi Musa alaihissalam. Mereka saat di Palestina melihat orang-orang di Palestina menyembah berhala. Mereka pun bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi, orang-orang di sini sangat hebat. Mereka tidak menyembah manusia, tapi mereka menyembah sebuah patung, Nabi. Wahai Musa, buatkan kami patung sebagai Tuhan juga, agar kami juga bisa menyembahnya." Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? "Wahai para Bani Israel, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan kalian dari hal yang buruk, dan Allah mengangkat derajat-derajat kalian, karena Tuhan kalian sekarang adalah Allah. Kalian tidak perlu menyembah patung," ucap Nabi Musa alaihissalam. Dan para Bani Israel yang tak lain juga pengikut Nabi Musa pun sedikit tenang, adik-adik, dan mereka kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk selanjutnya mereka pun tinggal di Palestina.
ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk pergi ke Bukit Tursina selama 40 hari untuk menerima wahyu berupa kitab Taurat. Ada hal yang terjadi di antara para pengikut Nabi Musa. Mendengar perintah Allah bahwa Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk menuju ke Bukit Tursina untuk menerima wahyu, Nabi Musa berpesan kepada Nabi Harun alaihissalam, "Wahai Harun saudaraku, aku titipkan para pengikut kami kepadamu untuk tetap memegang ketauhidannya dan menyembah kepada Allah." Baik saudaraku. Nabi Musa alaihissalam pun berangkat ke Bukit Tursina. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ada salah seorang dari pengikut Nabi Musa alaihissalam yang membuat patung. Patung itu terbuat dari emas dan berbentuk seekor anak sapi. Nah, dari kepandaian laki-laki ini yang bernama Samiri, dia membuat seolah-olah patung anak sapi ini bercahaya, sehingga patung anak sapi ini oleh Samiri disebut sebagai Tuhan mereka. Dan para Bani Israel yang mengikut Nabi Musa alaihissalam pun juga ikut-ikutan menyembah anak sapi itu. Nabi Harun sudah mengingatkan mereka, namun mereka sampaikan bahwa kalau Nabi Harun tetap mengingatkan mereka untuk menyembah kepada Allah, maka mereka akan mengancam akan mencelakai Nabi Harun alaihissalam. Sehingga sebagian pengikut Nabi Musa yang berasal dari Bani Israel pun berubah menyembah kepada Samiri yang tak lain patung anak sapi yang terbuat dari emas yang dibuat oleh Samiri. 40 hari Nabi Musa alaihissalam berada di Bukit Tursina menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang beliau tinggalkan ternyata keluar dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa. Kaum dari Bani Israel itu pun berubah menyembah kepada patung sapi kecil berasal dari emas buatan Samiri. 40 hari Nabi Musa pun akhirnya kembali kepada kaumnya yang telah ia amanahkan kepada Nabi Harun alaihissalam. Betapa kagetnya Nabi Musa alaihissalam melihat mereka dari kaum Bani Israel yang pengikutnya itu menyembah patung sapi emas kecil yang dibuat oleh Samiri. Samiri yang mempengaruhi mereka supaya menyembah patung dan membuat patung itu seolah-olah memiliki kekuatan. Karena dengan kepandaian Samiri, dia memasukkan bahan yang membuat patung sapi emas itu bercahaya. Nabi Musa kaget dan bertanya kepada Nabi Harun alaihissalam, "Apa yang terjadi? Kenapa mereka menyembah patung? Apa kau tidak mengingatkan mereka bahwa itu perbuatan syirik?" Jawaban Nabi Harun, "Mohon maaf saudaraku, mereka sudah berkali-kali aku ingatkan, namun mereka mengancam akan membinasakanku. Apa yang harus aku lakukan? Sebagian pengikut kita berasal dari Bani Israel, mereka semua menyembah kepada patung sapi itu." Nabi Musa pun dengan marah mendatangi para kaum Bani Israel. "Apa yang kalian lakukan?
kenapa kalian menyembah patung sapi ini?" Apa jawab para Bani kaum Israel itu? "Wahai Nabi Musa, ini bukan ulah kami. Ini perbuatan Samiri. Kita hanya ikut-ikutan saja," kata kaum Bani Israel, adik-adik. Sehingga Nabi Musa alaihissalam pun memarahi Samiri sang pembuat patung, dan Samiri pun pergi meninggalkan mereka. Nabi Musa dan para pengikutnya yang masih setia menyembah kepada Allah pun membakar patung anak sapi buatan Samiri dan menyampaikan kepada mereka bahwa Allah memberikan wahyu berupa kitab Taurat yang di dalamnya berisi tentang keesaan Allah dan agama tentang menyembah kepada Allah. Nah, adik-adik, sudah jam 17:01. Kita menemani adik-adik. Dan apa yang selanjutnya terjadi dengan Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya? Masih panjang ini Oma ternyata. Betul. Masya Allah, ternyata perjalanan Nabi Musa itu begitu panjang ya. Betul sekali. Mungkin adik-adik sebagian hanya yang paham sampai membelah lautan, kemudian bisa menenggelamkan Fir'aun beserta para prajuritnya. Nah, ternyata masih panjang lagi perjalanannya sampai di situ ada salah satu umatnya ya, Samiri, membuat patung sapi yang terbuat dari emas. Nah, itu sebenarnya menurut Oma ini ya, itu adalah suatu gambaran ya, gambaran pada kita. Jadi kita itu meski kita mempunyai banyak harta, harta itu bukan sembahan kita loh ya. Jadi kalau punya harta ya kita harus berbagi untuk sesama, kan begitu. Nah, ternyata pada masa itu betul-betul salah kaprah karena ada patung sapi yang terbuat dari emas. Mereka puja-puja. Dan pada waktu itu memang pemimpinnya lagi tidak ada karena lagi menerima wahyu ya. Sehingga mereka melakukan kesalahan yang fatal. Nah, mungkin kita bisa tarik benang merahnya pada masa kehidupan sekarang. Jadi kita itu misalnya kita berkarya, misalnya kita bekerja, ada pimpinan maupun tak ada pimpinan ya, itu kita harus konsisten dalam bekerja. Itu dalam dunia pekerjaan. Kalau untuk dunia adik-adik, ada ayah mama, ada ayah bunda, ada umi, ada abi, itu harus konsisten ibadahnya ya. Bukan berarti ada abi, ada abi kita sholatnya lengkap 5 kali ya. Tidak harus begitu ya. Baik ada abi maupun tidak ada abi, baik ada umi maupun tidak ada umi, kita harus ibadahnya konsisten. Dan adik-adik harus ingat loh ya, Allah itu tidak pernah tidur. Nah, selalu diawasi dan selalu melihat. Jadi apa yang kita kerjakan itu ada pencatatnya. Kita punya rokib dan atid ya, betul ya. Jadi semua apa yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik dicatat, perbuatan jelek-jelek dicatat. Nah, nanti kita harus pertanggungjawabkan. Nah, itu. Jadi, dan ada satu ini yang Oma ingat ya, bahwa kalau kita mempunyai niatan yang baik, itu sudah dicatat. Nah, oleh sebab itu adik-adik, niat buruk itu jangan jangan sampai mampir di otak ya. Walaupun memang kalau niatan buruk itu tidak dicatat kalau tidak dilakukan. Tetapi niatan baik ya, yuk kita sering memberikan niatan-niatan baik ya, dalam otak kita selalu berpikir seperti itu. Nah, mungkin di penghujung ini Bude ada satu pesan, pesan buat adik-adik yang ada di rumah. Karena ini masa pandemi, ada PKM lagi sampai tanggal 20, itu jangan sampai menyurutkan semangat kita. Nah, mulai coba sekarang ambil kertas kosong atau ambil kertas yang lebar
besar, kertas folio atau apa, tempelkan di tembok dan tulislah mimpi-mimpi kita ya. Jadi mimpi yang dalam, misalnya nanti kalau aku besar aku ingin mengajak bundaku pergi haji ya, misalnya seperti itu. Jadi tuliskan mimpi-mimpi seperti tadi, niatan baik harus kita ucapkan. Nah kalau kita ucapkan, kita pikirkan, lupa ditulis ya, insya Allah dengan ditulis, dengan adik-adik lihat, itu mengingatkan adik-adik untuk berjuang untuk meraihnya. Begitu ya Bunda Samsi ya. Dan yang utama adalah ada pengawasan ataupun tidak ada pengawasan, kita harus konsisten dalam beriman, dalam melakukan ibadah. Jangan sampai seperti Samiri dan teman-temannya ya. Karena ruginya bisa 2 kali, rugi dunia dan rugi akhirat. Nah ini sangat membahayakan sekali itu ya adik-adik. Saya yakin adik-adik masih semangat, harus tetap bahagia, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Nggak usah marah-marah kalau diingatkan ayah bunda untuk tidak bermain ya. Karena ini masanya masih masa pandemi. Sabar dulu lah, belajar di rumah, menghabiskan waktu di rumah, dan ciptakanlah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Betul. Contoh kegiatan bermanfaat itu apa Bunda Samsi ya? Nah, membantu orang tua, mengaji, betul, berkebun di rumah, membuat kerajinan, membersihkan lingkungan, memilah sampah. Banyak sekali kegiatan. Menanam itu juga suatu ibadah ya, karena dengan menanam, pohon yang kita tanam menghasilkan oksigen bagi kita. Nah berarti kita bersedekah itu. Bersedekah oksigen dengan cara menanam tumbuh-tumbuhan. Nah kalau nanti ngobrol terus nggak ada habisnya. Itu ya, jadi Oma minta maaf atas semua kesalahan. Mohon maaf juga tadi datangnya terlambat. Moga-moga insya Allah kita ketemu lagi ya Bunda Samsi. Betul sekali. Setiap hari Jumat dalam acara Dunia Anak. Nah ini teman-teman pendengar dimanapun penjenengan berada, yang menghendaki ikut bergabung boleh silakan. Oma apa nanti juga diberi kesempatan untuk bercerita? Tentu ya. Oma tapi belum bisa. Ya semuanya berangkat dari belum bisa ya. Dari belum bisa menjadi luar biasa. Monggo Bunda Samsi closing statement buat adik-adik. Alhamdulillah sudah 1 jam lebih kita menemani di ruang dengar adik-adik dan ayah bunda di rumah. Semoga Dunia Anak dengan kisah Nabi Musa bagian 2 ini kita bisa memetik hikmahnya, mengambil hikmahnya untuk kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Dari cerita ini tadi, hikmah yang bisa diambil adik-adik, kita selain tadi sudah disampaikan oleh Bude, juga kita jangan seperti kaum Bani Israel adik-adik. Nah, suka ikut-ikutan. Nah, ternyata yang diikuti salah. Jadi adik-adik harus memupuk rasa percaya diri dan selalu berbuat kebaikan. Karena ketika adik-adik berbuat kebaikan, sebetulnya adik-adik berbuat kebaikan kepada diri adik sendiri gitu. Nah, dan selalu berdoa semoga Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Amin. Amin. Nah, apabila ada yang salah mohon maaf. Dan kita lanjut di Nabi Musa part 3. Kalau semoga ada umur yang panjang. Amin ya dan kesempatan. Ya. Terima kasih, kita tutup bersama. Akhir kata kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.